Sebelum pikiranmu mulai menganalisis, membenarkan, atau mencari penjelasan yang logis, ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah lebih dulu memutuskan. Begitulah cara kerja ketertarikan. Ia tidak meminta izin, tidak memberi alasan, ia prosto terjadi. Aku ingin kamu melihat gambar di depanmu. Jangan melihatnya seperti sedang mengikuti ujian. Jangan membandingkan detail. Jangan mencoba menebak apa arti dari setiap wanita. Lakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih jujur. Pilih secara naluriah wanita yang paling menarik perhatianmu, yang membangkitkan rasa penasaranmu, yang tanpa kamu tahu alasannya langsung mencuri fokusmu. Pilihan itu bukan kebetulan. Dalam psikologi, kita memahami bahwa alam bawah sadar mengekspresikan dirinya melalui keputusan-keputusan cepat. Ketika tidak ada waktu untuk berpikir panjang, pola emosi yang dalam muncul ke permukaan, kebutuhan yang belum terpenuhi, keinginan tersembunyi, cara-cara yang dipelajari untuk mencintai dan melindungi diri. Dalam arti itu, ketertarikan adalah bahasa batin. Ia tidak menggunakan kata-kata, tetapi menyampaikan banyak hal. Mungkin kamu tertarik pada energi yang tenang. Mungkin kamu mencari intensitas. Mungkin kamu mendambakan stabilitas, kebebasan, perhatian, atau pengakuan. Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada pilihan yang lebih baik dari yang lain. Yang penting bukan siapa yang kamu pilih, tetapi bagian mana dari dirimu yang aktif melalui pilihan itu. Banyak orang percaya bahwa mereka tertarik pada apa yang mereka sukai. Kenyataannya, kita sering tertarik pada apa yang kita butuhkan. Terkadang pada apa yang kurang dalam diri kita. Terkadang pada apa yang sudah kita kenal sejak lama. Bahkan pada sesuatu yang tidak sepenuhnya kita pahami, tetapi terasa akrab. Tes ini tidak hadir untuk menghakimimu atau memberi label padamu. Tes ini hadir sebagai cermin yang memantulkan bagaimana kamu menjalin hubungan secara emosional, jenis ikatan apa yang membuatmu merasa aman, dan apa yang kamu cari secara sadar maupun tidak sadar ketika terhubung dengan seseorang. Sepanjang video ini kita akan menganalisis setiap pilihan dengan tenang. Kamu akan melihat bagaimana ketertarikan sederhana dapat mengungkapkan ciri kepribadianmu, cara kamu mencintai, kekuatan emosionalmu, dan juga sisi sensitifmu. Dan kita akan melakukannya dengan pendekatan yang manusiawi dan hangat, tanpa label yang kaku. Sebelum melanjutkan, pastikan kamu sudah memilih. Jangan ubah jawabanmu. Kesan pertama adalah yang paling penting. Dan jika konten seperti ini mengajakmu untuk mengenal diri lebih dalam, aku mengundangmu untuk subscribe dan memberi like. Di channel ini kita mengeksplorasi psikologi di balik keputusan sehari-hari yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak pernah sesederhana itu. Sekarang, mari kita temukan apa yang pilihanmu katakan tentang dirimu. Jika kamu tertarik pada wanita pertama, sensitivitas dan koneksi emosional. Jika perhatianmu pertama kali tertuju pada wanita pertama, kemungkinan besar dunia emosionalmu lebih dalam daripada yang biasanya kamu tunjukkan. Pilihan ini biasanya tidak muncul secara impulsif atau mencolok. Ia terasa tenang, hampir intuitif, seolah ada sesuatu dalam dirimu yang mengenali energi yang familiar. Secara psikologis, ketertarikan ini sering berkaitan dengan orang-orang yang menghargai koneksi emosional yang tulus. Kamu tidak hanya tertarik pada penampilan, tetapi pada rasa kedekatan, kehangatan, dan kemanusiaan. Kamu mencari hubungan di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus membuktikan apapun, tanpa bersaing, tanpa berpura-pura. Orang yang membuat pilihan ini biasanya memiliki empati yang tinggi. Mereka mampu merasakan keadaan emosional orang lain dengan mudah, bahkan ketika tidak diungkapkan dengan kata-kata. Hal ini membuat mereka menjadi pendengar yang baik, pasangan yang pengertian, dan pribadi yang mampu mendampingi secara emosional. Namun, sensitivitas ini juga memiliki konsekuensi. Seringkali mereka yang mengidentifikasi diri dengan pilihan ini belajar sejak dini untuk menjaga dan memahami orang lain, untuk menahan dan menyesuaikan diri. Dalam proses itu, kebutuhan pribadi kadang terabaikan. Karena itu, ketertarikan ini bisa mencerminkan pencarian bawah sadar akan timbal balik emosional, keinginan untuk dilihat, dipahami, dan dirawat sebagaimana kamu merawat orang lain. Ini bukan tentang ketergantungan, melainkan tentang keseimbangan.
memberi dan menerima dalam porsi yang sama. Dalam cinta, profil ini mencintai dengan kedalaman dan komitmen yang nyata. Ketika kamu terhubung, kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kekecewaan bisa terasa lebih menyakitkan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tulus. Sisi bayangannya muncul ketika empati berubah menjadi pengorbanan berlebihan. Ketika takut kehilangan koneksi membuatmu mentoleransi lebih dari yang seharusnya. Atau ketika kamu merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Jika kamu memilih wanita pertama, mungkin saatnya bertanya pada diri sendiri. Apakah aku merawat emosiku sendiri dengan perhatian yang sama seperti aku merawat emosi orang lain? Jika kamu tertarik pada wanita kedua, stabilitas dan keamanan batin. Jika pilihanmu adalah wanita kedua, ketertarikanmu tidak lahir dari dorongan emosi yang kuat, melainkan dari kebutuhan akan keamanan batin. Pilihan ini sering muncul pada orang yang menghargai keseimbangan, konsistensi, dan rasa kokoh dalam hidup. Dari sudut pandang psikologis, ini mencerminkan hubungan yang matang dengan pengendalian emosi. Bukan berarti dingin, tetapi mampu menahan diri. Kamu memahami bahwa emosi bisa intens dan tidak stabil, sehingga secara tidak sadar, kamu tertarik pada struktur, stabilitas, dan kejelasan. Dalam hubungan, kamu mencari kepastian, bukan permainan emosional. Cinta bagimu bukanlah roller coaster, tetapi tempat untuk beristirahat dengan aman. Namun sisi bayangannya muncul ketika stabilitas berubah menjadi kekakuan, ketika kerentanan terasa mengancam, atau ketika menjaga kendali membuatmu menjauh dari pengalaman emosional yang lebih dalam. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah aku menggunakan stabilitas sebagai fondasi untuk mencintai, atau sebagai tembok untuk melindungi diri dari rasa yang terlalu dalam? Jika kamu tertarik pada wanita ketiga, intensitas dan gairah emosional. Jika kamu memilih wanita ketiga, kamu kemungkinan adalah pribadi yang tidak takut pada emosi yang kuat. Kamu bahkan membutuhkannya untuk merasa benar-benar hidup. Secara psikologis, ini mencerminkan kepribadian yang mencari pengalaman yang bermakna. Kamu tidak puas dengan hubungan yang datar atau mudah ditebak. Kamu ingin merasakan perubahan, transformasi, sesuatu yang mengguncang dan membangunkan. Kamu mencintai dengan penuh gairah dan totalitas. Namun sisi bayangannya muncul ketika intensitas disamakan dengan cinta. Ketika drama atau kecemasan dianggap sebagai bukti kedalaman hubungan. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah aku mencari koneksi yang menumbuhkan atau sekadar emosi yang mengalihkan dari luka yang belum sembuh? Jika kamu tertarik pada wanita keempat atau kelima, keaslian dan kebebasan. Jika kamu memilih wanita keempat atau kelima, ketertarikanmu lahir dari pencarian akan keaslian dan kebebasan emosional. Kamu menghargai sesuatu yang terasa nyata, nyaman, dan tanpa tekanan. Kamu tidak ingin terkesan atau mengesankan. Kamu ingin merasa diterima apa adanya. Dalam cinta, ini berarti hubungan yang tampak sederhana, tetapi kuat di dasarnya. Tidak dramatis, tetapi konsisten. Tidak berlebihan, tetapi hadir. Sisi bayangannya bisa muncul ketika ketenangan berubah menjadi penghindaran konflik, atau ketika rasa nyaman membuatmu menghindari pertumbuhan. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah aku memilih ketenangan karena itu menyehatkan, atau karena aku takut merasakan terlalu dalam lagi? Refleksi akhir. Apa yang pilihanmu ungkapkan tentang caramu mencintai, tidak ada pilihan yang lebih baik atau lebih buruk. Setiap pilihan mencerminkan kebutuhan emosional yang berbeda dan fase hidup yang berbeda. Ketertarikan tidak menentukan siapa dirimu selamanya, tetapi menunjukkan apa yang sedang kamu cari saat ini. Pilihan afektif kita bekerja seperti cermin. Mereka tidak menunjukkan objek keinginan, tetapi keinginan itu sendiri. Apa yang kurang, apa yang terluka, apa yang ingin bertumbuh atau diseimbangkan. Tes ini bukan jawaban mutlak, melainkan potret emosional dari momen sekarang. Pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang kamu pilih, tetapi dari tempat batin mana kamu memilih. Jika konten ini membantumu melihat diri dengan lebih jujur, tuliskan di komentar. Wanita mana yang kamu pilih? Interpretasi mana yang paling kamu rasakan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pilihanmu telah mengatakan banyak hal. Sekarang terserah